Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ketika dia tiba, Taois Yunsang memimpin beberapa orang dan duduk di tanah. Bahkan sekarang, matanya dipenuhi rasa takut, tidak berani mempercayai pengalaman yang dialaminya saat berada di sana dari awal hingga akhir. Pendeta Tao Bintang Putih menatap semua orang dengan ketakutan di wajah mereka dan bertanya dengan heran, Saudara Yunsang, Saudara Yunge, apa yang terjadi? Pendeta Tao Yunge menghela napas, medan perang kita telah menjadi berbahaya, kita harus meminta bala bantuan sesegera mungkin. Ya, kita harus mengirim bala bantuan. Taois Yunsang menggertakkan giginya. Klan Raja Laut dan Klan Api Bumi tiba-tiba menghasilkan banyak ahli tahap pencerahan. Selama penyelidikan kami disergap. Jika bukan karena Saudara Yunsang dan Tuan Yufeng yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menggunakan seni rahasia mereka untuk melarikan diri, saya khawatir tidak ada dari kami yang akan berhasil kembali. Fu Xuanming terkejut, formasi ini sudah menyebar begitu luas, apakah masih tidak berguna? Tidak ada peluang sama sekali, kita dikepung oleh begitu banyak pendekar tahap pencerahan, kemana kita bisa punya kesempatan untuk melarikan diri? Kata Taois Yunge dengan nada menyedihkan. Yang Chen memperhatikan bahwa tetua Qian Gong belum kembali, dan dia hampir tahu hasilnya tanpa bertanya. Apakah tetua Qian Gong sudah meninggal? Yang Chen menggertakkan giginya, amarah membara di hatinya, menimbulkan kebencian. Kau tahu, dulu ketika dia lemah, Penatua Qian Gong sangat memperhatikannya, tetapi sekarang, dia dibunuh oleh orang asing itu. Dia harus membalas dendam, pasti. Mata Yang Chen menjadi sedingin es, dengan niat membunuh. Fu Xuanming menyadari hal ini dan, karena khawatir Yang Chen terlalu muda dan impulsif, berkata dengan lembut, Yang Chen, jangan gegabah. Jika orang asing itu benar-benar menyergap dan sengaja memancing kita keluar, maka klan Raja Laut dan klan Api Bumi telah diuntungkan. Aku khawatir pasukan mereka akan segera menyerang, kita harus bertahan dan menunggu bala bantuan. Ya, Saudara Fu benar. Prioritas kita saat ini adalah menjaga gerbang kota dan mencegah orang-orang ras asing ini masuk. Kita harus menunggu bala bantuan sesegera mungkin dan mencegah orang-orang ras asing ini memanfaatkannya. Taois Yunsang menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kesedihan. Meskipun Yang Chen dipenuhi dengan niat membunuh, dia masih sangat tenang dan mengangguk, baiklah, aku mengerti. Sekarang, Taois Yunsang menggertakkan giginya. Luka Tuan Yufeng terlalu parah, apa yang harus kita lakukan? Taois Bintang Putih, alis Willow mengerutkan kening, sepertinya Saudara Yufeng tidak dapat bertahan lebih lama lagi, lukanya sangat parah. Ya, Saudara Yufeng telah terkena serangan teknik dari klan Raja Laut, dan sekarang dia terluka parah. Niat Dao di tubuhnya masih berputar dan belum pulih. Jika dia tidak segera dirawat, kemungkinan besar dia akan kalah, kata Taois Yunge dengan cemas. Taois Bintang Putih mondar-mandir, juga menjadi gelisah, tapi tidak banyak praktisi medis dan di medan perang yang dapat menyembuhkan luka Niat Dao. Aku akan melakukannya. Tepat ketika mereka bingung, Yang Chen tiba-tiba berbicara. Saudara Yang Chen, kamu. Taois Yunsang agak bingung, tidak tahu apa maksud Yang Chen. Yang Chen berkata dengan tenang, saya seorang alkemis yang sangat berbakat, dan seorang praktisi medis dan yang sangat terampil. Saya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Pada levelnya sebagai praktisi medis dan, kecuali jika itu adalah masalah sulit seperti menghidupkan kembali seseorang dari kematian, ia dapat menangani sebagian besar masalah lain dan menemukan terobosan. Masalah utama cedera Master Yufeng adalah belum terselesaikannya Dao Inten di tubuhnya. Hal ini bukan masalah bagi Yang Chen. Karena niat Dao primitifnya adalah musuh bebuyutan bagi masalah-masalah ini. Sebelum Taois Yunsang bisa bereaksi, Yang Chen sudah mengambil tindakan. Niat Dao primitif menyerbu dengan ganas ke arah Master Yufeng. Kemudian, gelombang Dao Inten menghilang, dan Dao Inten yang telah mendatangkan malapetaka di tubuh Master Yufeng dilarutkan satu demi satu oleh Dao Inten Yang Chen. Berdasarkan Dao Inten primitif, Dao Inten tersebut akhirnya sepenuhnya terurai. Semua niat Dao dipecah oleh Yang Chen ke dalam keadaan primitifnya. Pada akhirnya, Yang Chen menekan niat Dao dengan niat Dao miliknya yang kuat, dan niat Dao tersebut lenyap bagai asap, lenyap sepenuhnya dari tubuh Tuan Yufeng. Setelah kejadian ini, Taois Yunsang dan Taois Yunge melihat semuanya dengan jelas, dan mereka benar-benar tercengang. Metode Yang Chen tidak pernah terdengar. Yang Chen, sahabatku, itu luar biasa. Taois Yunsang mengaguminya dari lubuk hatinya. Pada titik ini, Taois Bintang Putih juga diam-diam mengakuinya. Ia harus menerimanya, atau ia akan dianggap terlalu picik. Yang Chen berkata dengan lembut, bukan apa-apa, hanya saja niat Daoku agak istimewa. Saudara Yunsang, kalian harus menurunkan Saudara Yufeng dulu. Meskipun aku sudah melenyapkan niat Dao-nya, luka-lukanya yang lain belum ditangani. Kalian harus segera mencari praktisi medis dan untuk merawatnya, dan kami yang lain akan pergi ke garis depan untuk mengamati situasinya. Baiklah, itu yang harus kita lakukan. Untuk saat ini, kita serahkan pada kalian. Ingat, jangan impulsif, orang-orang ras asing ini sudah siap.
Taois Yunsang menarik napas dalam-dalam, masih takut dengan kejadian sebelumnya. Yang Chen mengangguk, hatinya tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi wajahnya tenang. Baiklah, aku mengerti. Taois Yunsang yakin Yang Chen akan bersikap rasional dan segera membawa beberapa orang yang terluka. Sementara itu, Yang Chen dan Fu Xuanming, bersama 3 kultivator tahap pencerahan, bergegas ke garis depan. Seperti yang diharapkan, orang-orang ras asing segera bergerak menyerang. Klan Raja Laut dan Klan Api Bumi tiba dalam waktu singkat, dan pasukan besar mereka memberikan tekanan pada tepi formasi. Lagi pula, mereka baru saja berhadapan dengan 2 pakar tahap pencerahan manusia dan melukai beberapa lainnya. Dengan menyerang sekarang, mereka memanfaatkan waktu yang tepat. Sekarang, berdiri di tepi formasi, Yang Chen menatap laut di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Masa hitam itu benar-benar seperti gerombolan ribuan pasukan yang mendesak masuk, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Ini, Fu Xuanming melihat pemandangan itu dan menghirup udara dingin. Melihat ke depan, ia berkata, ada 7 prajurit tahap pencerahan di klan Raja Laut dan 10 di klan Api Bumi. Kok bisa sebanyak ini? Meskipun klan Raja Laut memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada klan Api Bumi, serangan terhadap manusia di medan perang ini dipimpin oleh klan Api Bumi. Untuk kelompok kecil seperti klan Api Bumi, memiliki 10 ahli tahap pencerahan menunjukkan tekad mereka. Dengan kekuatan tempur seperti itu, jika mereka menyerang secara paksa, situasi medan perang kita tidak akan terlihat bagus. Pendeta Tao Bintang Putih menggigit gigi taringnya. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tanya murid-murid gerbang King Yu. Fu Xuanming juga mengerutkan kening, karena ia kurang berpengalaman dan kurang memahami situasi medan perang dibandingkan Taois Bintang Putih. Ia ingin menunggu analisis Taois Bintang Putih. Dengan tangan di belakang punggungnya, Taois Bintang Putih berkata, formasi ini adalah garis pertahanan terakhir kita. Apapun yang terjadi, kita harus mempertahankannya. Setidaknya kita harus bertahan sampai Yun Sang dan yang lainnya memanggil bala bantuan. Jika bala bantuan belum tiba saat formasi kita hancur, maka akan sulit. Tidak perlu memaksakan diri untuk mempertahankan formasi. Dilihat dari kecepatan kedatangan bala bantuan, formasi tidak bisa dipertahankan selama itu, kata Yang Chen. Pendeta Tao Bintang Putih tidak dapat menyangkalnya. Kalau dipikir-pikir sekarang, memang sulit bagi formasi untuk bertahan begitu lama. Jika bala bantuan tidak datang, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Mungkinkah menembus formasi dan bertarung sampai mati melawan musuh? Itu akan jauh lebih bodoh. Pendeta Tao Bintang Putih mengerutkan kening dan berkata, Yang Chen, sekarang bukan saatnya untuk bertindak impulsif. Meskipun formasi tidak bisa bertahan terlalu lama, keluar hanya akan mengakibatkan kematian. Aku tahu, Penatua Bintang Putih salah paham. Jika tujuannya benar-benar menghancurkan formasi dan bertarung sampai mati dengan kedua sekte ini, itu akan sia-sia. Kalau begitu, kita tidak hanya akan menderita kerugian besar, tetapi juga membahayakan diri kita sendiri, kata Yang Chen. Lalu apa niatmu? Tanya pendeta Tao Bintang Putih dengan bingung. Yang Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, berkata, maksudku, tidak perlu terpaku pada sup emas dan tidak melakukan apa-apa. Itu sama saja seperti menunggu kematian. Mengenai apa yang harus dilakukan, aku akan memberi tahu tetua nanti. Dia sudah membuat rencana. Dia telah memutuskan untuk bertarung habis-habisan. Pendeta Tao Bintang Putih tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yang Chen, tetapi intuisinya mengatakan bahwa Yang Chen akan melakukan sesuatu yang tidak dapat dikendalikan. Jika Yang Chen benar-benar ingin bertindak, dia harus menghentikannya. Lagi pula, di saat genting ini, dia masih menganggap Yang Chen sebagai salah satu muridnya. Dia adalah murid Taois Api Ilahi. Pada saat yang sama, klan Api Bumi dan klan Raja Laut telah berhenti di depan formasi. Pasukan manusia yang besar itu menatap kumpulan pasukan hitam di hadapan mereka, menarik napas dalam-dalam, dan hati mereka dipenuhi kepanikan dan kegelisahan. Hahaha, masa manusia sudah dihitung. Tenanglah, semua anggota klan Raja Laut. Selama kalian membantu klan Api Bumi kami merebut wilayah ini, kami pasti akan berterima kasih kepada klan Raja Laut, kata seorang anggota klan Api Bumi raksasa, yang merupakan pemimpin klan dan tingginya lebih dari 30 kaki. Namun, dibanding anggota klan Bumi Api lainnya, dia tidak terlalu menonjol. Meskipun demikian, semua orang memandangnya dengan penuh hormat dan tidak berani menentangnya. Pangeran ke-6, setelah kami membantumu dalam hal ini, kami, klan Raja Laut, tidak akan membantumu untuk kedua kalinya. Terakhir kali kami membantumu, klan kami menderita kerugian besar. Kali ini, kami telah mengirimkan begitu banyak kekuatan tempur kepadamu. Jika kau masih tidak bisa merebut medan perang manusia yang kecil ini, itu akan menjadi masalah klan Api Bumimu, kata Raja Laut Tombak Emas dengan dingin. Klan Raja Api Bumi, yang disebut Pangeran ke-6, terkekeh, jangan khawatir, Taois Emas Agung, manusia sekarang berada dalam situasi yang sulit. Sama sekali tidak ada peluang bagi mereka untuk menang melawan kedua klan kita. Semoga saja, apa selanjutnya, formasi manusia ini cukup kuat.
Bagaimana kau akan menghancurkannya? Tanya Raja Laut Tombak Emas. Pangeran keenam mencibir, apa susahnya? Saat ini, manusia harus mengirim bala bantuan, tetapi penyelidikanku menunjukkan bahwa kecepatan bala bantuan mereka jelas tidak secepat kita menghancurkan formasi. Saat ini, terlepas dari apakah manusia melawan kita atau mempertahankan formasi, hanya ada satu hasil. Meskipun Raja Laut Tombak Emas merasa bahwa Pangeran keenam agak terlalu percaya diri, situasi saat ini memang tidak memberinya ruang untuk ragu. Dengan penuh percaya diri, Pangeran keenam mendekati formasi dan berteriak, para pelayan, maju dan hancurkan formasi. Sekelompok anggota klan Bumi Api menyerbu maju bak orang gila dan melancarkan serangan dahsyat ke formasi. Setelah serangkaian serangan, formasi itu tampak tidak terluka, tetapi Yang Chen, Fu Xuanming, dan yang lainnya tahu bahwa formasi itu telah melemah sampai batas tertentu. Memecahnya hanya masalah waktu saja. Ekspresi mereka bertiga serius. Melihat efektivitas serangan tersebut, Pangeran keenam tertawa terbahak-bahak. Anak-anak manusia, sekarang setelah beberapa pemimpin tahap pencerahan kalian terluka atau mati, hari-hari kalian sudah dihitung. Mengapa tidak segera menyerah? Bertahan itu sia-sia, hahaha. Apa, anggota tahap pencerahan kita telah gugur? Apakah itu benar atau salah? Lihatlah langit. Hanya tersisa 3 anggota tahap pencerahan, Taois Yun Sang, Master Yu Feng, dan Taois Yun Ge. Tetua Qian Gong dan yang lainnya sudah pergi. Karena Pangeran keenam berbicara dalam bahasa manusia, semua orang dapat mendengar dengan jelas. Awalnya mereka tidak mempercayainya, tetapi sekilas melihat ke langit membuat mereka sulit untuk tidak mempercayainya. Dalam waktu singkat, kata-kata sederhana Pangeran keenam membuat manusia kacau balau. Taois Bintang Putih memarahi, apa yang membuatmu panik? Kami bertiga masih di sini, apa yang kau takutkan? Kata-kata kasar Pendeta Bintang Putih membungkam suara-suara panik, tetapi tidak dapat menghentikan moral yang merosot. Melihat ini, Yang Chen berkata dengan tenang, biarkan aku yang mengurusnya. Apa yang akan kamu lakukan? Pendeta Tao Bintang Putih tidak mengerti. Yang Chen berkata, saya akan keluar dari formasi dan bertarung. Apa? Murid Taois Bintang Putih mengerut, Yang Chen, apa yang kau pikirkan? Yang Chen berbicara perlahan, sampai sekarang, cara terbaik untuk menunda waktu adalah dengan memilih anggota tahap pencerahan dari kedua klan. Absurd. Bahkan jika kau menang, dengan begitu banyak anggota tahap pencerahan yang mengepungmu, bisakah kau melarikan diri? Tegur Taois Bintang Putih dengan dingin. Fu Xuanming juga berpikir bahwa Yang Chen sedang bersikap impulsif. Saudara Yang Chen, aku tahu kamu sedih atas kematian tetua Qian Gong, tapi sekarang bukan saatnya untuk bersikap impulsif. Dari awal hingga akhir, Yang Chen tidak pernah impulsif. Dia tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua salah paham. Aku tidak pernah impulsif. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Yang perlu kulakukan hanyalah membuka celah kecil di formasi. Jika situasinya tidak menguntungkan, aku akan segera kembali. Pastikan kalian berdua mengawasi celah itu dan mencegah siapapun memasuki formasi. Sama sekali tidak, kata Pendeta Tao Bintang Putih dengan marah. Yang Chen berkata dengan tenang, Penatua Bintang Putih, pikirkanlah. Jika kita tidak melakukan ini, kita pasti akan kalah mengingat situasi saat ini. Begitu formasi ini hancur, bukan hanya aku yang akan berada dalam masalah, tetapi seluruh medan perang dan ribuan pasukan juga akan berada dalam bahaya. Apakah mempertaruhkan nyawaku tidak sepadan dengan keselamatan seluruh medan perang? Pendeta Tao Bintang Putih dan Fu Xuanming saling menatap. Apa yang dikatakan Yang Chen masuk akal dan tak terbantahkan. Ini, Pendeta Tao Bintang Putih menggertakkan giginya. Fu Xuanming berkata, Saudari Bintang Putih, Saudara Yang Chen ada benarnya. Biarkan dia mencoba. Tapi jika Saudara Yang Chen menghadapi bahaya, sebaiknya Saudara Yang Chen segera kembali. Jangan terlalu terbawa suasana. Jangan khawatir, aku tahu batasku. Mendengar ini, Yang Chen tersenyum. Dia tidak takut pada klan Api Bumi dan klan Raja Laut. Dia hanya takut tidak punya alasan untuk meyakinkan mereka berdua. Sekarang dia punya alasan untuk meninggalkan formasi, dia bisa memulai aksi pembunuhannya. White Star tidak mencoba menghentikan Yang Chen lagi pada akhirnya dan memilih untuk membantunya membuka formasi sebagai gantinya. Dengan Heavenly Grand Array Plate di tangan, White Star dengan santai mengendalikannya, dan tak lama kemudian celah pun terbuka di susunan itu. Melihat celah ini, Yang Chen berjalan keluar dengan tenang. Anehnya, dia sendirian dan pergi ke ribuan pasukan sendirian. Klan Raja Laut dan klan Api Bumi sama-sama bingung. Mereka awalnya sangat agresif, tetapi sekarang mereka tidak berani bertindak gegabah. Apa maksud manusia ini? Klan Raja Laut dan klan Api Bumi bertanya secara diam-diam. Tindakan Yang Chen membuat mereka agak bingung. Demikian pula, di sisi manusia, sekelompok besar orang juga bingung dengan pilihan Yang Chen. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen. Lagi pula, klan Raja Laut dan klan Api Bumi sangat agresif, semua orang ingin bersembunyi di balik formasi, tetapi Yang Chen berniat keluar darinya. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakangnya dan dengan tenang berkata, klan Raja Laut, klan Api Bumi.
Manusia, Pangeran ke-6 klan api bumi keluar dengan tenang dan menatap Yang Chen dengan mata menyipit, suaranya dingin. Yang Chen berkata, sekarang kedua pasukan sedang berperang, kita tidak perlu membuang-buang kata. Aku, Yang Chen, atas nama manusia, menantang klan Raja Laut dan klan api bumi. Mendengar itu, Pangeran ke-6 tertawa. Niat Yang Chen jelas, ia menginginkan pertarungan satu lawan satu. Manusia memilih ini karena mereka tahu mereka tidak bisa menang secara langsung, jadi mereka ingin mengubah pendekatan mereka dan memilih pertarungan satu lawan satu. Melakukan hal itu tentu saja akan menguntungkan manusia. Namun, Pangeran ke-6 tidak menunjukkan niat untuk menolak. Oh, baiklah, aku mau. Satu lawan satu, klan api bumi dan klan Raja Laut kita selalu adil. Siapa yang ingin kau tantang? Di permukaan, dia memang berbicara seperti itu, tetapi di dalam hatinya, dia mencibir. Siapa yang benar-benar akan melawan Yang Chen satu lawan satu? Ketika tiba saatnya bagi beberapa orang untuk bersatu dan menyerang bersama, ia ingin melihat bagaimana Yang Chen akan merespons. Jika mereka bisa membunuh ahli tahap pencerahan lainnya, pihak manusia tidak akan punya peluang untuk menang. Yang Chen tahu semua ini, tapi pura-pura tidak mengerti, siapapun di antara kalian boleh datang. Bagus, bagus sekali keberaniannya. Kalau begitu, saudara ke-8, silakan saja. Pangeran ke-6 menyembunyikan senyum liciknya dan memerintahkan bawahannya. Bagaimana mungkin Pangeran ke-8 tidak mengerti maksud kakak ke-6-nya? Ia mencibir dua kali dan langsung menghampiri. Anak manusia, biarkan aku mencoba bersamamu. Pangeran ke-8 tertawa terbahak-bahak. Yang Chen sangat tenang, tatapannya lurus, tidak sedih maupun gembira. Segala sesuatu adalah bagian dari rencananya. Namun, Pangeran ke-8 jelas tidak berpikir demikian. Ia tidak merasa seperti sedang jatuh ke jurang selangkah demi selangkah. Sebaliknya, ia tersenyum dingin, anak manusia, aku mengagumi keberanianmu untuk keluar sendirian. Sayangnya, hidupmu akan segera berakhir. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan klan api bumiku. Menunggu orang lain ikut menyerang. Ia merasa Pangeran ke-6 sama sekali tidak perlu melakukan itu. Ia sudah lebih dari cukup untuk menghadapi manusia. Meskipun peran bakat bawaan berangsur-angsur berkurang setelah tahap pencerahan, dan semua klan terutama mengandalkan niat Dao, tidak ada keuntungan bagi klan yang berbeda pada tahap yang sama. Namun, perlu dicatat bahwa ia, Pangeran ke-8, adalah seorang elit dari klan api bumi. Para ahli tahap pencerahan klan api bumi biasa tidak sebanding dengannya. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Yang Chen. Pangeran ke-8 menyerang begitu dia berkata demikian, memperlihatkan niat Dao yang cepat dan dahsyat. Saat niat Dao ini muncul, itu adalah niat Dao tingkat Raja Dao. Merasakan niat Dao tingkat Raja Dao, Yang Chen mengerti mengapa Pangeran ke-8 begitu percaya diri. Niat Dao tingkat Raja Dao memang merupakan niat Dao yang langka di medan perang ini. Namun sayang, hal itu masih agak kurang di hadapannya. Hanya sekedar niat Dao tingkat Raja Dao. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Chen langsung menunjukkan niat Dao-nya sendiri. Ketika niat Dao primitif terungkap, ia segera menampilkan penekanan absolut. Ketika niat Dao primitifnya muncul, ia berubah menjadi mulut raksasa yang mengelilingi niat Dao Pangeran ke-8. Setelah bentrokan, Pangeran ke-8 sangat yakin bahwa niat Dao-nya tidak akan pernah kalah dari Yang Chen. Namun, ketika ia benar-benar mulai bertarung, ia perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Niat Dao-nya benar-benar tidak menguntungkan. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan tekanan kuat Yang Chen dengan niat Dao Raja Dao-nya, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Itu bahkan tidak dekat. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-8 benar-benar panik. Sisi manusianya pun ikut tercengang. White Star dan Fu Xuanming sama-sama menahan napas untuk Yang Chen, berharap dia bisa mendapatkan beberapa keuntungan dan kemudian mengendalikan inisiatif untuk melarikan diri dalam pertempuran berikutnya, bahkan jika dia gagal. Namun, siapa sangka kemenangan Yang Chen lebih dari sekadar keuntungan kecil. Itu adalah penindasan total. Dua Dao Inten masing-masing menempati setengah langit. Dalam sekejap, niat Dao dari Pangeran ke-8 sepenuhnya ditelan oleh niat Dao Yang Chen, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Ini benar-benar penindasan. Niat Dao-nya sama sekali tidak ada tandingannya. Melihat ada yang tidak beres, Pangeran ke-6 berteriak, tidak, cepat selamatkan saudara ke-8. Begitu kata-katanya terucap, yang lain juga merasakan bahaya dan segera berusaha menyelamatkan Pangeran ke-8. Namun, Yang Chen, yang telah berada di atas angin, tidak akan membiarkan Pangeran ke-8 lolos begitu saja. Dia membalikkan keadaan, menghunus petir, dan dengan keunggulan mutlak, setelah menyerang Dao Inten, langsung berubah menjadi pedang tajam dan menerobos penghalang. Engah, darah berceceran, dan tubuh Pangeran ke-8 segera berubah menjadi kabut darah, menghilang seperti asap, dan musnah sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, seluruh tempat kejadian menjadi hening sejenak. Apakah seorang ahli tahap pencerahan tingkat Raja Dao baru saja meninggal seperti itu? Perlu diketahui bahwa seorang ahli tahap pencerahan tingkat Raja Dao dianggap sebagai master di antara tahap pencerahan, namun, begitu mudahnya dibunuh oleh Yang Chen. Seberapa mengerikan kekuatan Yang Chen?
White Star dan Fu Xuanming semuanya tercengang. White Star, yang dianggap sebagai generasi tua dari para ahli tahap pencerahan, juga memiliki niat Dao tingkat Raja Dao. Namun, selama bertahun-tahun di medan perang, ia belum pernah berhasil membunuh seorang ahli tahap pencerahan tingkat Raja Dao. Sekarang, Yang Chen telah melakukannya. Sungguh tidak dapat dipercaya, dia tidak mempercayai matanya sendiri. Namun tak lama kemudian, White Star menjadi cemas, Yang Chen, cepatlah kembali. Ia menyadari betapa berharganya kekuatan tempur Yang Chen, tetapi karena itu, ia harus segera membawa Yang Chen kembali. Pada titik ini, klan Raja Laut dan klan Api Bumi pasti tidak akan membiarkan Yang Chen pergi. Mereka pasti akan berusaha menahan Yang Chen dan membuatnya mati. Seperti yang dia duga, klan Raja Laut dan klan Api Bumi, sekelompok ahli tahap pencerahan, semuanya bergegas, mencoba menahan Yang Chen di sini. White Star siap menutup Arai kapan saja, selama Yang Chen kembali, Arai akan ditutup, dan dia yakin Yang Chen akan aman. Namun, yang membuatnya terkejut, Yang Chen memilih untuk tidak kembali. Pendeta Tao Bintang Putih menjadi sangat cemas. Apa yang Yang Chen coba lakukan? Kenapa dia tidak kembali? Taois Bintang Putih tidak bisa mengerti. Situasi Yang Chen saat ini sangat berbahaya, tanpa jalan keluar. Yang Chen, teriak Taois Bintang Putih. Fu Xuanming juga sangat cemas saat ini, sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Yang Chen tampaknya bukan orang yang lamban. Seharusnya dia sudah menduga betapa berbahayanya situasi saat ini. Mengapa dia memilih untuk tetap tinggal daripada kembali ke tempat aman? Tidak seorang pun tahu apa yang ingin dilakukan Yang Chen. Hanya Yang Chen sendiri yang dengan tenang menatap ke depan. Sebanyak 7 pakar tahap pencerahan mengelilinginya. Para ahli tahap pencerahan lainnya tidak bergerak, tampaknya yakin bahwa 7 orang sudah cukup untuk menghadapinya. Bibir Yang Chen melengkung membentuk senyum yang sangat sinis. Hanya 7 orang, cukup untuk menjatuhkan dia, Yang Chen, dalam kekalahan. Tidak masuk akal, konyol. Yang Chen mengepalkan tangannya, memikirkan kematian tragis tetua Qian Gong di tangan orang-orang ini, dia tidak tahan. Dia bersumpah untuk membalas dendam dan memulai pembantaian. Kini, sambil memegang tombak ilahi salju inci di tangannya, dia menatap dingin ke arah musuh di hadapannya, tatapannya tenang namun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, Yang Chen melepaskan niat Dao primitifnya. Niat Dao tingkat Raja Dao muncul seketika, meliputi setengah medan perang. 7 ahli tahap pencerahan, terdiri dari Raja Dao dan Raja Dao, 4 ahli elit dari klan Api Bumi, dan 3 sisanya adalah sekutu dari klan Raja Laut. Niat Dao anak manusia ini luar biasa. Jangan remehkan dia. Saat dia menunjukkan niat Dao-nya, kita akan melawan bersama. Seru pakar tahap pencerahan klan Raja Laut terkemuka. Para ahli tahap pencerahan lainnya tidak berani meremehkannya, karena mereka semua takut dengan gerakan kuat Yang Chen sebelumnya. Yang Chen telah membuktikan kemampuannya untuk melawan para ahli Raja Dao sendirian dan bahkan membunuh mereka. Jika mereka melawannya satu persatu, mereka semua akan menghadapi nasib tragis. Ketujuh orang ini bertindak serentak, niat Dao mereka yang gila menyatu, berbenturan dengan niat Dao tunggal milik Yang Chen. Sekalipun niat Dao Yang Chen kuat, namun ia dikalahkan oleh 7 niat Dao yang bersatu. Namun, apakah Yang Chen hanya memiliki satu niat Dao? Saat niat Dao-nya dikalahkan, tepat ketika semua orang menghirup udara dingin, mengira Yang Chen akan dikalahkan, tiba-tiba, sejumlah besar api keluar dari tangannya. Sekilas tampak seperti api biasa, namun setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah niat Dao milik api. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa niat Dao api Yang Chen juga berada pada level Raja Dao. Ketika niat Dao api tingkat Raja Dao ditampilkan, dipadukan dengan niat Dao primitif, situasinya langsung mulai berubah. 2 niat Dao Raja Dao, bagaimana ini mungkin? Anggota ras asing ini juga terkejut. Pada saat yang sama, baik Taois Bintang Putih maupun Fu Xuanming terkejut oleh serangkaian pembalikan, terengah-engah berulang kali. Meskipun 2 Dao Inten saling berhadapan, Yang Chen masih dirugikan. Namun, kecepatannya tidak secepat Dao Inten pertama, dan ia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Jika hanya ada 2 niat Dao, Yang Chen niscaya akan kalah. Namun sayang, bagaimana mungkin Yang Chen hanya memiliki 2 niat Dao? Dia memiliki lebih banyak niat Dao. Niat Dao yang pantang menyerah, majulah. 9 niat Dao neter, majulah. Di bawah tampilan Yang Chen, 2 niat Dao yang tersisa juga terungkap. 4 niat Dao bekerja bersama, sementara kekuatan 2 niat Dao yang tersisa belum mencapai tingkat Raja Dao, kombinasi mereka jauh lebih kuat daripada niat Dao yang digabungkan secara paksa oleh ahli tahap pencerahan. Dengan 4 niat Dao yang bekerja bersama, situasinya langsung berubah. Yang Chen secara bertahap membalikkan keadaan dan mengambil alih kendali. Adegan ini mengejutkan semua orang. Suku-suku asing semuanya gelisah. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia mengeluarkan 2 Dao Inten lagi. Apakah ini nyata? 4 niat Dao. Bagaimana mungkin ada 4 niat Dao? Para anggota ras asing ini benar-benar tercengang dan tak percaya. Lagi pula, 4 niat Dao itu terdengar terlalu mengejutkan bagi mereka.
Mereka benar-benar tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun faktanya memang begitulah adanya. Bertahanlah. 7 ahli tahap pencerahan alien tidak mau menyerah, percaya bahwa mereka masih memiliki peluang melawan Yang Chen. Yang Chen memiliki 4 niat Dao, sementara mereka memiliki 7. Meskipun niat Dao Yang Chen semuanya berasal dari tangannya sendiri dan lebih mudah dikendalikan, mereka pikir mereka belum tentu kalah darinya. Akan tetapi, gagasan ini hanya bertahan sesaat. Pada saat berikutnya, mereka menjadi benar-benar ngeri. Apakah ini kekuatan panggung pencerahan? Kelompok itu menjadi panik. 4 niat Dao Yang Chen berputar cepat di ujung tombak, menciptakan kekuatan yang sangat mengerikan yang bisa meledak kapan saja. 7 ahli tahap pencerahan alien semuanya ketakutan dan tersentak. Kita tidak bisa bertahan, kita benar-benar tidak bisa bertahan. Ini bukan kekuatan yang bisa digunakan oleh tahap pencerahan. Ini terlalu menakutkan. Mereka ingin melarikan diri, berpikir bahwa mereka tidak bisa bertarung lagi. Pada saat yang sama, tombak panjang Yang Chen menebas dengan cepat dan mengancam. Malapetaka, serangan mengerikan yang diciptakan oleh perputaran keempat niat Dao adalah serangan puncak yang dapat dilakukan Yang Chen saat ini. Langkah ini akan mengakhiri segalanya. Malapetaka melanda, niat Dao yang mengerikan tercurah sepenuhnya, tanpa jejak tersisa. Dalam sekejap, niat Dao dari 7 ahli tahap pencerahan alien hancur. Dengan semua niat Dao mereka hancur, ke-7 ahli tahap pencerahan alien itu panik, berteriak ketakutan, lari, lari. Setelah menghancurkan pertahanan mereka, bagaimana Yang Chen bisa membiarkan mereka lolos begitu mudah? Setan, Yang Chen mengaktifkan demonisasinya, mengejar mereka dengan ganas. Dia mengincar salah satu pakar tahap pencerahan alien dan menggunakan niat Dao-nya untuk menghancurkan lawannya dan membunuhnya. Setelah membunuh yang pertama, yang kedua akan mengikutinya. Dalam kondisi iblis, kecepatan Yang Chen menjadi sangat cepat. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap kali Dao Inten dilepaskan, seorang ahli tahap pencerahan kehilangan nyawanya. Adegan ini telah mengejutkan seluruh tempat kejadian, setiap orang. Termasuk White Star Taoist dan Fu Xuanming. Mereka benar-benar terkejut dengan kehebatan Yang Chen, karena semua yang baru saja dilakukannya berada di luar pemahaman mereka. Seseorang melawan 7 pakar tahap pencerahan, menyebarkan mereka, dan sekarang mengejar dan membunuh 7 orang yang tercerahkan. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pakar tahap pencerahan? Biasanya, hanya mereka yang berada di peringkat Great Dao Rankings yang bisa melakukannya, Fu Xuanming berkata dengan ternganga, itulah yang dipikirkannya secara tidak sadar. Mereka yang berada pada peringkat Dao Agung memang mampu mengalahkan beberapa ahli tahap pencerahan dengan kekuatan mereka sendiri. Yang Chen, apakah dia sudah mencapai kekuatan yang luar biasa untuk mendominasi peringkat Dao besar? White Star juga tenggelam dalam keterkejutan. Kalau saja mereka tahu bahwa Yang Chen telah mengalahkan mereka yang berada di peringkat Dao besar sejak lama, mereka mungkin tidak akan begitu terkejut sekarang. Menghadapi 7 musuh dengan kekuatan satu bukanlah tugas yang mustahil di peringkat Dao besar. Dan Yang Chen baru saja berhasil melakukan itu, tidak hanya menghadapi 7 lawan, ia bahkan meraih kemenangan yang luar biasa. Setelah memperlihatkan transformasi iblisnya, Yang Chen memulai pembantaian. Transformasi iblis tingkat kedua. Yang Chen memutar lehernya. Transformasi pertama tidak dilanjutkan. Setelah melaksanakan transformasi kedua, dia membunuh ahli tahap pencerahan kedua dan memulai dengan yang ketiga. Akhirnya, para ahli tahap pencerahan lainnya dari klan Raja Laut dan klan Api Bumi bereaksi. Mereka benar-benar terguncang beberapa saat yang lalu, tak mampu bereaksi. Sekarang setelah mereka bereaksi, wajah mereka memerah. Cepat, selamatkan mereka. Cepat, selamatkan mereka. Semua orang panik. Bahkan Pangeran ke-6 pun panik. Penyesalan memenuhi hati Pangeran ke-6. Awalnya, ia yakin tidak mungkin ada yang salah, tetapi ia tidak menyangka kekuatan tempur Yang Chen begitu dahsyat. 1 orang melawan 7 orang dan berhasil mendominasi pertarungan. Mana mungkin dia berani ragu sekarang. Dia berencana menyelamatkan mereka. Bagaimanapun, setiap ahli tahap pencerahan merupakan kekuatan penting bagi mereka. Saat ini, mereka sedang dibantai habis-habisan oleh Yang Chen. Hingga saat ini, 3 ahli tahap pencerahan telah jatuh ke tangan Yang Chen. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Melihat para ahli tahap pencerahan mengelilinginya, ia mencibir, pertarungan hari ini sangat menyenangkan. Aku akan bermain dengan kalian lagi dalam beberapa hari. Aku pergi dulu. Jika dia dikelilingi oleh lebih dari selusin ahli tahap pencerahan, itu akan sedikit tidak menguntungkan baginya. Dia tidak bisa tinggal dan bertarung. Dia sudah menggunakan malapetaka sebelumnya, dan telah menghabiskan banyak niat Dao-nya. Tidak perlu bertarung lagi. Lagi pula, di antara gelombang terakhir ahli tahap pencerahan yang mengambil tindakan, ada banyak yang memiliki kekuatan kuat. Ini adalah pilihan terbaik untuk mundur saat segala sesuatunya berjalan baik. Melihat sekelompok besar ahli tahap pencerahan menyerang dengan panik, Yang Chen tertawa liar, lalu melarikan diri ke dalam formasi. White Star, memanfaatkan kesempatan itu, segera mengendalikan Heavenly Grand Eye Plate dan menutup formasi. Pada saat ini, orang-orang dari klan Raja Laut dan klan Api Bumi benar-benar tercengang.
Terutama pangeran keenam klan api bumi, amarahnya membuncah dengan urat-urat muncul di dahinya. Lelucon apaan? Pangeran keenam menggertakkan giginya. Ia merasa seperti akan gila. Ah, manusia, aku ingin kalian mati. Pangeran keenam, kami, klan Raja Laut, telah banyak membantumu. Kali ini, kami juga kehilangan 2 ahli tahap pencerahan karenamu, geram ahli tahap pencerahan Raja Laut tombak emas dari klan Raja Laut. Pangeran keenam segera meminta maaf sambil tersenyum. Baginya, klan Raja Laut sangat penting. Jika mereka tidak membantu, klan api bumi tidak akan mampu melawan manusia. Sekarang setelah Pangeran keenam mencoba menenangkan klan Raja Laut, serangan itu secara alami berhenti. Seolah-olah terompet kemenangan telah dibunyikan bagi manusia. Kedatangan dan kepergian Yang Chen menjadikannya pahlawan di hati mereka. Yang Chen, Yang Chen, Yang Chen. Nama itu diteriakkan, bergema ke segala arah. Di tengah kerumunan, Luo Yihong diam-diam menatap sosok Yang Chen dan akhirnya menghela napas. Mungkin, dia memang bukan tandingan Yang Chen. Pada saat ini, baik Pendeta Tao Bintang Putih maupun Fu Xuanming memasang ekspresi tegang, baru setelah melihat kembalinya Yang Chen mereka menghela napas lega. Fu Xuanming tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, kamu sungguh luar biasa. Sekarang setelah kamu bergerak, situasinya telah benar-benar berbalik. Sungguh luar biasa. Pendeta Tao Bintang Putih menghela napas penuh emosi, Yang Chen, terima kasih. Setelah ini, kurasa klan Raja Laut dan klan Api Bumi tidak akan berani bertindak gegabah lagi. Kita masih punya waktu lama untuk mengulur waktu sampai bala bantuan tiba. Yang Chen tersenyum tipis, bukan apa-apa. Itu hanya yang harus kulakukan. Aku sedang memikirkan satu hal sekarang. Ada apa? Tanya Pendeta Tao Bintang Putih dengan heran. Aku penasaran, berapa banyak poin pahala yang akan diberikan jika membunuh semua ahli alien tahap pencerahan hari ini? Tanya Yang Chen. Pendeta Tao Bintang Putih tercengang sesaat, tetapi segera tersadar. Ia tidak menyangka Yang Chen begitu peduli dengan poin pahala. Dia tersenyum, jadi, kau sedang mempertimbangkan poin jasa. Nah, semakin tinggi pangkat ahli alien, semakin mengerikan poin jasa untuk membunuh mereka. Poin terendah untuk membunuh tahap pencerahan adalah 200.000. Seorang Raja Dao bernilai 300.000, seorang Raja Dao bernilai 600.000. Kalau tidak salah ingat, kau baru saja membunuh 1 Raja Dao dan 3 Raja Dao. Pada titik ini, Pendeta Tao Bintang Putih juga tak kuasa menahan napas. Jika itu terjadi di masa lalu, dia hampir tidak percaya bahwa membunuh 2 Raja Dao dan 1 Raja Dao bisa terjadi. Kuncinya adalah Yang Chen sangat cerdik. Dia sengaja mengincar Raja Dao untuk dibunuh. Akibatnya, klan Raja Laut dan klan Api Bumi menderita kerugian besar kali ini, yang hampir tidak dapat diperbaiki. Jadi, totalnya 2,1 juta poin prestasi, gumam Yang Chen dalam hati. Berapa peringkat yang bisa kudapatkan dengan poin prestasi ini? Mungkin agak sulit untuk masuk ke dalam daftar tahap pencerahan dengan 2,1 juta poin prestasi, tetapi Yang Chen hari ini berperan besar dalam poin prestasimu, bukan dari berapa banyak ahli tahap pencerahan yang kau bunuh, melainkan dari bagaimana kau menyelamatkan seluruh medan perang. Setelah Pendeta Tao Bintang Putih dan Yun Sang melaporkan hal ini ke sistem aliansi poin prestasi yang diberikan setidaknya akan mencapai 4 juta. Menyelamatkan medan perang jauh lebih hebat daripada membunuh beberapa ahli tahap pencerahan. Jelas Bintang Putih. Yang Chen menganggukkan kepalanya. 4 juta ditambah 2,1 juta poin prestasi. Jika dia bisa mendapatkan poin prestasi ini, dia tidak tahu seberapa tinggi peringkatnya nanti. Dia sekarang hanya memikirkan untuk segera meningkatkan peringkatnya agar dia punya alasan yang sah untuk menikahi Zhang Suelian. Untuk saat ini, Pendeta Tao Bintang Putih menatap ke depan sambil tersenyum, Yang Chen, kerja bagusmu. Klan Raja Laut dan klan Api Bumi sudah berselisih. Hahaha, kurasa mereka tidak akan menyerang lagi dalam waktu dekat. Kali ini, kau memberikan kontribusi yang signifikan. Saya tidak akan mengatakan kontribusi yang signifikan, kali ini saya tidak punya pilihan selain bertindak. Saya tidak pernah menyangka akan mengeluarkan potensi apapun, kata Yang Chen dengan rendah hati. White Star tahu bahwa Yang Chen adalah orang yang rendah hati. Bagaimana mungkin ia berpikir bahwa Yang Chen menjadi begitu kuat hanya karena ia dipaksa untuk mengeluarkan potensinya? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya Fu Xuanming. Selanjutnya, mudah saja. Kita tinggal menunggu bala bantuan datang. Untuk saat ini, Yang Chen, izinkan saya membantumu melaporkan poin prestasimu, kata White Star. Terima kasih, Penatua Bintang Putih, kata Yang Chen penuh rasa terima kasih. Bala bantuan tidak dapat tiba hanya dalam 1 atau 2 hari. Dan orang-orang ras asing ini juga berlama-lama di luar formasi, tidak menyerang atau mundur, membuang-buang banyak waktu. Tidak sulit untuk melihat bahwa orang-orang ras asing benar-benar ketakutan oleh tindakan Yang Chen. Kini Yang Chen telah menjadi idola dan pahlawan di mata semua orang. Bisa dibilang, satu langkah Yang Chen membuat semua orang di medan perang mengenangnya. Sekarang banyak orang meneriakkan suatu nama. Orang gila tertinggi. Ini adalah gelar yang diberikan semua orang kepada Yang Chen. Gila. Ketika Yang Chen memilih untuk bertarung di awal, ia hanya bisa digambarkan sebagai orang gila.
Semua orang mengira kegilaannya hanya lelucon, tetapi siapa sangka Yang Chen akan menjadi gila dan membunuh 4 ahli tahap pencerahan dalam satu pertempuran, membuat orang-orang ras asing ketakutan mendengar berita itu. Dengan demikian, gelar ini pun sepenuhnya ditetapkan. Terpenting, Yang Chen tidak terlalu menyukai judul ini, tetapi secara keseluruhan, itu juga tidak mengganggu. Saat ini, orang-orang ras asing tersebut sepertinya tidak akan menyerang lagi, dan menurut informasi yang diperoleh White Star Taoist, bala bantuan akan segera tiba. Tidak akan ada masalah dengan Arai Luo Agung Langit dan Bumi untuk saat ini. Yang Chen tidak lagi memilih untuk tinggal di sini. Meskipun kehadirannya sendiri dapat memainkan peran penekan yang mutlak di sini. Alasan utama kepergian Yang Chen adalah keingintahuannya tentang peringkat pada daftar umum ilahi. Tujuannya adalah menjadi orang nomor 1 dalam daftar umum ilahi dalam hal poin prestasi, dan dengan gelar ini, dia akan memiliki posisi yang lebih kuat di hadapan Sekte Tai. Yang Chen tiba di Merit Hall. Ketika Yang Chen tiba, seluruh suasana menjadi mendidih. Yang Chen ada di sini. Saya sangat menyukai Yang Chen. Banyak orang berteriak kaget, terutama para kultivator wanita. Melihat penampilan Yang Chen yang masih muda, mereka bahkan tak mampu bergerak. Ada juga beberapa kultivator muda yang menjadikan Yang Chen sebagai panutan dan target mereka. Kehadiran Yang Chen menginspirasi semua orang. Muda dan mencapai tahap pencerahan, menyelamatkan medan perang, dan membunuh ras asing. Kehadiran Yang Chen hanyalah mitos. Belum lama ini, ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan menyebar ke segala penjuru. Yang Chen tidak menyangka dirinya akan setenar sekarang. Saat dia berjalan, ada diskusi di mana-mana. Dia bahkan lebih penasaran dengan peringkat pada daftar umum ilahi. Sekarang setelah dia datang untuk melihat, Yang Chen memiliki pemahaman umum. Daftar umum ilahi mencatat peringkat para ahli tahap pencerahan dan tahap dewa sejati. Namun, tak perlu dikatakan lagi bahwa para ahli tahap dewa sejati hampir tak terlihat dalam daftar ini, dan kebanyakan dari mereka adalah para ahli tahap pencerahan yang berdiri tegak. Pakar tahap pencerahan peringkat teratas, bernama Zhao Xikong, memiliki poin prestasi yang mencengangkan yakni lebih dari 50 juta. Melihat angka ini, Yang Chen langsung menarik napas dingin. Bukan hanya karena gelombang kejutnya yang dahsyat, poin prestasi ini agak dilebih-lebihkan. Zhao Xikong, sepertinya aku punya sedikit kesan tentang orang ini. Mungkinkah dia salah satu dari sedikit dauzun di Sekte Tai? Gumam Yang Chen dalam hati. Dia telah melakukan beberapa penelitian tentang peringkat Dao besar, setidaknya dia ingat beberapa dauzun di peringkat Dao besar. Zhao Xikong adalah salah satunya, anggota Sekte Tai, memegang jabatan tinggi, dan telah masuk dalam daftar umum ilahi selama bertahun-tahun. Juara pertama, dengan lebih dari 50 juta poin. Yang Chen diam-diam tersenyum pahit. Jika dibandingkan seperti ini, poin prestasinya tampak agak tidak signifikan. Sepertinya hanya membunuh beberapa ahli tahap pencerahan dengan peringkat yang sama saja tidak cukup untuk menjatuhkan posisi pertama dalam daftar jenderal ilahi, gumam Yang Chen dalam hati. Tempat kedua berada di belakang Zhao Xikong dengan beberapa juta poin, tetapi juga mencapai 50 juta poin. Tempat ketiga, lebih dari 40 juta. Tempat keempat, lebih dari 40 juta juga. Setiap orang berjuang keras, dan baru setelah posisi ketujuh, selisih poin mereka semakin melebar. Yang Chen tidak terlalu yakin bahwa setelah posisi ketujuh, kemungkinan besar akan terjadi pertarungan antar petarung tingkat Raja Dao. Dengan kecepatan tercepatku, aku seharusnya bisa melewati posisi ketujuh, tapi di atas posisi ketujuh, kesulitannya meningkat, gumam Yang Chen dalam hati. Para ahli dauzun itu satu persatu semakin menyimpang. Sambil merenung dalam hatinya, Yang Chen juga penasaran dengan situasi di daftar Dewa Perang yang berada tepat di atas daftar Jenderal Ilahi. Daftar Dewa Perang, tanpa diragukan lagi, menempatkan Li Chongqiao di posisi tertinggi. Li Chongqiao, dengan jasa 1 miliar, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Poin kelebihan ini terlalu dibesar-besarkan, mencapai setinggi 1 miliar. Benar saja, Li Chongqiao menempati posisi pertama dalam daftar Dewa Perang, wajar jika tak ada seorang pun yang mampu melampaui eksistensinya yang tak terkalahkan di medan perang selama bertahun-tahun. Dan peserta daftar Dewa Perang lainnya juga lumayan. Meskipun hanya ada 10 orang di daftar, masing-masing dari mereka sangat kuat. Sepertinya hanya ada ahli tahap Nirvana di daftar Dewa Perang. Kalaupun ada ahli tahap kenaikan agung, hanya Li Chongqiao, yang baru saja memasuki tahap kenaikan agung. Sedangkan untuk ahli tahap tanpa batas, mereka mungkin tidak peduli dengan nama-nama palsu di daftar ini, pikir Yang Chen dalam hati. Dewa Perang yang terlemah dalam daftar Dewa Perang juga memiliki sebanyak 200 juta poin prestasi, yang merupakan level yang lebih tinggi daripada daftar umum ilahi. Yang Chen merasa getir dan geli, tetapi sebuah ide besar muncul di hatinya. Jika dia bisa masuk dalam daftar Dewa Perang dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika itu hanya tempat terakhir, itu akan cukup untuk menggemparkan dunia dan membuat orang-orang di Sekte Tai yang mempertanyakan keberadaannya menutup mulut mereka. Sekadar berada di daftar umum ilahi tidaklah cukup. Jadi, daftar Dewa Perang, daftar Dewa Perang.
Kedengarannya sulit, tetapi jika tidak sulit, bagaimana orang bisa menutup mulut? Yang Chen merenung, sudah memiliki idenya sendiri. Setelah itu, ia meninggalkan istana garnisun, bagaikan seekor naga yang memperlihatkan kepalanya tetapi tidak memperlihatkan ekornya, membuat mereka yang ingin melihatnya lebih jauh diam-diam tersesat. Ketika mereka tersadar, Yang Chen telah menghilang tanpa jejak. Yang Chen memilih untuk mengasingkan diri. Kali ini, dengan demonisasi, Yang Chen merasa agak kurang. Kekurangannya terletak pada koordinasi antara transformasi monster dan demonisasi. Awalnya, tahap awal keilahian transformasi 10 merupakan kombinasi transformasi monster dan iblis. Jika hanya ada demonisasi tanpa transformasi monster, rasanya akan agak kurang jelas. Yang Chen berencana untuk memurnikan bahan-bahan klan monster kuno yang diperolehnya dari klan iblis bumi dan menyelesaikan transformasi monster setelahnya. Kekuatannya memang belum cukup, setidaknya masih sedikit kurang dibandingkan para ahli Dao Venerate itu. Jika ia bisa menyelesaikan transformasi monster hari ini, ia mungkin masih punya peluang untuk melawan bahkan 20 ahli alam pencerahan sekalipun. Namun, karena transformasi monsternya belum selesai, dia harus berubah pikiran. Jadi, Yang Chen menghabiskan hari demi hari, memurnikan material. Setelah 3 hari, bahan untuk transformasi monster hampir disempurnakan. Namun, tepat saat ia hendak menyelesaikan langkah terakhir penyempurnaan, sesuatu tiba-tiba berubah. Di luar medan perang, seseorang berteriak. Tak lama kemudian, seseorang menyampaikan berita itu ke telinga Yang Chen, dan segera meminta Yang Chen untuk meninggalkan pengasingannya. Karena, entah bagaimana, ras asing itu telah mengundang seorang ahli tingkat Daozun untuk berdiri di hadapan Heaven and Earth Great Luo Rai, meminta Yang Chen maju dan bertarung 1 lawan 1. Setiap hari Yang Chen tidak bertarung, dia akan terus berteriak di luar. Sekarang, di perkemahan tentara alien, klan Raja Laut dan klan Api Bumi menunggu dalam formasi ketat, sementara manusia pun menjaga formasi mereka dan tetap berada di dalam formasi, tidak berani bertindak gegabah. Di atas klan Raja Laut dan klan Api Bumi, berdiri anggota klan Raja Laut yang berbadan raksasa. Anggota klan Raja Laut ini bersisik ungu. Jika ada yang mengenalinya, mereka bisa mengetahui statusnya. Ini adalah bangsawan dari klan Raja Laut, bernama Raja Laut Sisik Ungu. Raja Laut bersisik ungu dapat dianggap sebagai anggota klan Raja Laut yang terbesar dan paling mulia. Ia terlahir dengan status yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada anggota klan Raja Laut lainnya. Kini, Raja Laut bersisik ungu berdiri di antara banyak suku alien, menjulang tinggi di atas yang lainnya. Namun, tak seorang pun berani tidak menghormatinya, menunjukkan betapa kuatnya Raja Laut Sisik Ungu ini. Raja Laut Sisik Ungu berdiri di antara kerumunan orang asing, menggoyangkan tubuhnya, dan berkata tanpa emosi, "Little Six, kau sungguh beruntung. Aku kebetulan melewati tempat ini untuk berkultivasi dan menemukan situasimu. Aku akan membantumu, sepertinya takdir klan api bumimu belum berakhir." Pangeran ke-6 klan api bumi memandang Raja Laut Sisik Ungu dengan lega dan berkata, "Terima kasih, Saudara Kong Wu, atas bantuanmu. Kalau bukan karenamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi anak manusia itu. Dia terlalu kuat." Dia juga takut di dalam hatinya. Ketika bertemu Yang Chen, dia berpikir bahwa rencana serangan klan bumi dan api mereka pasti akan gagal, dan tidak akan ada peluang untuk menang sama sekali. Yang Chen sendiri dapat melawan beberapa ahli tingkat Raja Dao. Bagaimana cara bertarung? Dia sudah berselisih dengan anggota klan Raja Laut, karena klan Api Bumi hampir tidak punya harapan untuk menguasai wilayah manusia. Mereka sudah berencana menarik pasukan mereka. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kerjasama mereka, tetapi tidak berhasil. Namun, tepat ketika ia berada di titik terlemahnya, ia bertemu Kong Wu, yang sedang berkultivasi di dekatnya. Kong Wu, sebagai anggota klan Raja Laut, tidak akan merasa aneh muncul di wilayah laut manapun, karena setiap wilayah laut mungkin memiliki efek budidaya yang luar biasa bagi klan Raja Laut. Kong Wu kebetulan ada di sini. Setelah banyak dibujuk oleh Pangeran ke-6, Kong Wu akhirnya setuju untuk membantu. Melihat Pangeran ke-6 bersedia memberikan imbalan, Kong Wu pun setuju untuk membantu. Di satu sisi, Raja Laut Golden Gun mencibir, "Harus kuakui, si tua 6, kau sungguh beruntung bertemu dengan saudara Kong Wu. Sekarang setelah Kong Wu turun tangan, manusia ini tamat, dan tak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk melawan di medan perang ini." Pakar Dao Venerate bernama Kong Wu mengayunkan tubuhnya yang besar di udara dan mencibir, "Manusia memiliki daftar peringkat yang disebut peringkat Dao Agung, yang mencatat kekuatan para pakar alam pencerahan. Karena anak ini mampu mencapai langkah ini, seharusnya dia berada di peringkat Dao Agung. Namun, sayang sekali dia bertemu denganku." Kong Wu mengangkat sudut mulutnya dan mencibir dingin, "Sekarang, aku ingin melihat apakah anak ini masih punya nyali untuk keluar dan bertarung." "Saudara Kong Wu, jangan khawatir. Apakah anak itu berani keluar dan bertarung setelah mendengar tentang kekuatan Dao Veneratemu? Dia pasti akan bersembunyi di dalam. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika bala bantuan mereka datang, dengan kekuatanmu, itu tidak akan berpengaruh."
Lagi pula, tidak akan ada bala bantuan tahap nirvana yang muncul di medan perang ini. Pangeran keenam menyanjung dan menjilat, kata-katanya penuh dengan niat yang menyenangkan. Kong Wu berkata, tenang saja, meskipun dia tidak keluar, aku punya cara untuk menghadapinya. Apa dia benar-benar berpikir satu formasi bisa menipuku? Aku sebenarnya cukup tertarik dengan 4 niat Dao anak ini. Sungguh luar biasa bisa memahami 4 niat Dao yang berbeda. Ada yang datang, saudara Kong Wu. Lihat, itu anak itu, teriak Raja Laut Golden Gun. Kong Wu mendongak dan melihat Yang Chen sekilas. Memang, Yang Chen sudah datang menanggapi berita tersebut. Pada saat ini, Yang Chen berdiri di tembok kota, bersama dengan Taois Yunsang, Taois Bintang Putih, dan Fu Xuanming di sisinya. Yang Chen melihat ke bawah, dan berkata, aura Dao Inten yang begitu kuat, apakah dia alien Dao Venerate? Ya, pria ini adalah Raja Laut Sisik Ungu, orang buangan dari klan Raja Laut, seorang bangsawan. Selain itu, dia adalah seorang Dao Venerate. Yang Chen, jangan bertindak gegabah. Meskipun aku pernah mendengar tentang kekalahanmu atas 7 ahli alam pencerahan terakhir kali, seorang Dao Venerate jauh melampaui Raja Dao manapun. Kesenjangannya terlalu besar, Taois Yunsang mendesah, tidak ingin Yang Chen membuat kesalahan saat ini. Taois Bintang Putih juga berkata perlahan, sekarang, kita hanya perlu bertahan tanpa membuat kesalahan. Selama kita bisa menunggu bala bantuan tiba, semuanya akan aman. Yang Chen menggelengkan kepalanya ringan. Segalanya tidak akan sesederhana itu. Seorang ahli Dao Venerate memang jauh lebih kuat daripada Dao King, mampu mengalahkan selusin atau lebih Dao King. Justru karena inilah ia muncul. Mampukah Heaven and Earth Great Luo Rai ini benar-benar menahannya? Yang Chen tidak bisa yakin dalam hatinya. Saat itu, Kong Wu sudah mulai berteriak keras, mencibir, manusia gila tertinggi, ku dengar kau cukup arogan, dan kau punya beberapa keuntungan dalam pertempuran terakhir melawan klanku. Nah, Pak Tua ada di sini sekarang, juga di tahap pencerahan, dan aku siap bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kenapa kau bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku? Yang Chen tidak berbicara, namun orang-orang di bawah sudah mulai kacau. Orang gila Paramon, kau akan segera mendapatkannya. Paramon Matman tak terkalahkan. Yang Chen, kamu tidak mungkin menang. Di hati setiap orang, Yang Chen sekarang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan dan tak tertandingi. Namun, Yang Chen tidak langsung melangkah maju. Sebaliknya, Kong Wu tertawa terbahak-bahak, tak terkalahkan. Lelucon yang luar biasa. Kenapa aku tidak melihat sosok tak terkalahkan yang kau bicarakan? Di mana dia? Mendengar hal ini, banyak orang menjadi bingung. Ya, mengapa Yang Chen tidak maju? Saat itu, Yang Chen sendirian melawan banyak orang. Mengapa dia tidak muncul sekarang ketika sedang diprovokasi? Tentunya eksistensimu yang katanya tak terkalahkan itu tidak takut pertempuran. Hahaha, ejek Kong Wu. Mustahil. Orang gila tertinggi tidak takut bertempur. Benar, Yang Chen tidak takut. Yang Chen mengalahkan kalian semua terakhir kali. Meskipun banyak orang mengatakan ini, mereka tidak begitu yakin. Jika Yang Chen tidak takut pada Kong Wu, mengapa dia tidak maju? Kong Wu berkata dengan nada meremehkan, sepertinya manusia hanyalah sekelompok orang yang hanya tahu cara menggertak. Mereka tidak memiliki kemampuan nyata, dan bahkan tidak ada satu orang pun yang berani melawanku. Sungguh sekelompok sampah. Yang Chen menggosok alisnya, aku akan turun dan menguji kekuatannya. Yang Chen, apa yang kau lakukan? Taois Yunsang segera mencoba menghentikannya. Kau tidak boleh impulsif. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia sebenarnya tidak impulsif. Malahan, dia memilih bertindak bukan karena provokasi, karena dia bukan orang yang mudah terprovokasi. Alasannya adalah jika dia tidak mengambil tindakan, moral manusia kemungkinan besar akan anjlok. Tampaknya moral manusia tidaklah penting saat ini, tetapi bukan itu masalahnya. Sekarang atau nanti, pertarungan harus terjadi, dan begitu dimulai, dampaknya pada moral saat ini akan berangsur-angsur terlihat jelas. Pada saat itu, sisi manusianya niscaya akan dikalahkan. Yang Chen awalnya tidak berencana untuk campur tangan dalam masalah ini. Penting atau tidaknya moral manusia bukanlah urusannya. Namun sekarang, Yang Chen hanya ingin mendapatkan pahala dalam pertempuran. Apapun yang berhubungan dengan pahala pertempuran, ia tidak mau menyerah. Jika dia dirugikan di medan perang ini, jasanya pasti akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat Yang Chen. Jadi sekarang, dia berencana untuk aktif mencari pertempuran. Pendeta Tao Bintang Putih juga mencoba membujuknya, berkata, Yang Chen, aku mengerti perasaanmu. Kau masih muda dan telah membangun reputasimu dengan susah payah. Tapi sekarang, ditantang secara terbuka seperti itu, pasti akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Ingin bersaing langsung dengannya adalah reaksi manusia yang normal. Tapi coba pikirkan, apa yang akan kau gunakan untuk melawannya? Raja Laut Sisik Ungu adalah seorang Master Tao. Kau bukan tandingannya. Pendeta Tao Yunsang juga merasa bahwa Yang Chen hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Ia berkata, Yang Chen, bersabarlah. Kau tidak boleh mengambil keputusan gegabah dalam hal ini. Yang Chen menjawab tanpa daya, kalian berdua, bukan berarti aku gegabah atau impulsif.
Pernahkah kalian mempertimbangkan, bahkan jika aku tidak ikut bertarung, akankah situasi manusia saat ini menjadi jelas? Jika kita benar-benar hanya mempertahankan pertahanan yang kuat dan tidak melakukan apa-apa, menunggu bala bantuan, itu tidak masalah. Tetapi dengan munculnya level Master Tao ini, bisakah formasi Arai ini benar-benar bertahan? Aku pikir kalian berdua seharusnya lebih menyadari kekuatan level Master Tao daripada aku. Pendeta Tao Yunsang dan Pendeta Tao Bintang Putih saling berpandangan, jantung mereka berdebar kencang. Mereka sebenarnya telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi secara naluriah mereka menghindarinya dan tidak mau memikirkannya terlalu dalam. Lagi pula, isu ini tidak terlalu bersahabat bagi mereka. Tapi sekarang setelah Yang Chen menyebutkannya, mereka memikirkannya dengan hati-hati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, mungkin saja. Mungkin ini sudah menunjukkan bahwa mereka juga tidak yakin. Yang Chen berkata dengan nada melankolis, Taois Yunsang, kau sendiri yang mengatakannya, itu, mungkin. Kita tidak tahu kapan bala bantuan akan datang, atau apakah kita bisa bertahan. Jika moral kita turun drastis sekarang, dan ketika formasi Arai ini hancur, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan, dan medan perang akan runtuh total, membuat kita tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Pendeta Tao Bintang Putih tidak berbicara lagi, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Yang Chen sangat masuk akal dan tidak dapat disangkal. Yang Chen, kau benar. Tapi, kalaupun kau benar, bagaimana kita bisa melawan Master Tao tingkat ini? Kalau kau pergi, apa kau benar-benar bisa melawannya? Kata Pendeta Tao Bintang Putih dengan cemas. Pendeta Tao Yunsang juga menimpali, mulai sekarang, apapun yang kita katakan, Yang Chen, jika kau benar-benar kalah, situasinya hanya akan semakin buruk. Yang Chen tertawa, jangan khawatir, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Meskipun kuakui aku mungkin tidak bisa menang, aku tidak akan kalah dengan mudah. Yang Chen, kamu, Pendeta Tao Yunsang ragu-ragu. Bagus, biarkan Yang Chen mencobanya. Pendeta Tao Bintang Putih tiba-tiba berubah pikiran, dengan kekuatan Yang Chen saat ini yang jauh melampaui kita, biarkan dia mencobanya. Kita seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Pendeta Tao Yunsang juga mengakui kelemahannya sendiri dan tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia hanya bisa berkata, kalau begitu, Yang Chen, kamu harus ingat untuk berhati-hati dan tidak gegabah. Saya mengerti. Yang Chen bersemangat untuk mencoba. Jujur saja, menghadapi tantangan dari seorang Master Tao, dia tidak takut sama sekali, malah dia sangat menantikannya. Dia ingin tahu seberapa kuat seorang Master Tao level nantinya. Dia ingin memahami kekuatan seorang Master Tao level dan mengukur kesenjangan antara dirinya dan seorang Master Tao level. Dan Void Sorcerer tidak diragukan lagi adalah batu uji yang sempurna. Buka formasi Arai. Di bawah kendali Taois Yunsang, formasi susunan segera terbuka. Kemudian, Yang Chen perlahan berjalan keluar dari formasi susunan, tiba di luar. Pembukaan formasi Arai dan kemunculan Yang Chen membuat banyak orang bersemangat. Terutama di sisi manusia, mereka sudah meneriakkan nama-nama seperti Yang Chen dan Taois yang sangat ganas. Kehadiran Yang Chen adalah harapan mereka, masa depan mereka. Melihat Yang Chen benar-benar muncul, Void Sorcerer mencibir dalam hatinya. Dia tidak muncul di awal, tetapi baru muncul setelah diprovokasi. Itu menunjukkan bahwa lawannya hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahan terhadap provokasi. Bila dihadapkan dengan provokasinya, sebaiknya jangan memberinya kesempatan untuk memprovokasi dari awal, atau abaikan saja dari awal sampai akhir. Namun jelas, Yang Chen tidak termasuk salah satu di antara mereka. Jadilah demikian. Penyihir Void mencibir, aku sungguh tidak menyangka kau begitu berani melangkah keluar. Tapi sayang, pada akhirnya, kau hanyalah badut tak berarti yang tak bisa menjadi pusat perhatian. Benar atau tidak, kau harus mengalahkanku dulu, kata Yang Chen perlahan. Tombak Dewa Salju Inci sudah terhunus. Dia tak akan menunjukkan belas kasihan dalam pertarungannya melawan penyihir Void. Penyihir Void tertawa, kau sangat sombong, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang Master Tao. Begitu dia selesai berbicara, penyihir Void itu melancarkan gerakannya secepat kilat, dan niat daunnya meledak, memperlihatkan ketangguhannya sebagai seorang Master Tao. Niat dao yang ditunjukkan penyihir Void setajam pisau, itu adalah niat dao emas, tak terkalahkan. Begitu niat daunnya muncul, bagaikan pedang penakluk, yang langsung menyerangnya. Rasanya tak ada yang bisa menahannya. Yang Chen juga merasakan kesemutan di kulit kepalanya, karena dia merasakan teror dari niat dao ini. Pada kesan pertama, tampaknya tidak ada yang istimewa. Namun setelah diamati lebih dekat, ada semacam ketakutan bahwa tidak ada yang dapat menahan niat dao ini. Apakah ini level Master Tao? Pupil mata Yang Chen mengerut. Dia segera memanggil seluruh niat dao setianya dan melancarkan keempat jenis serangan niat dao sekaligus, mencoba menyaingi niat dao emas ini di tingkat Master Tao. Ledakan. Gelombang kekuatan dahsyat meledak, menyebabkan aliran angin kencang yang mengerikan, menyapu seluruh area. Pemandangan itu membuat semua orang menyaksikan dengan ngeri saat banyak tentara bergegas mundur. Konfrontasi sederhana saja sudah membuat banyak orang terbelalak tak percaya.
Pangeran ke-6, tahap pencerahan dari klan Raja Laut, Taois Yunsang, Taois Bintang Putih, semuanya merasa sulit untuk mempercayainya. Ini juga merupakan tahap pencerahan, tetapi kesenjangannya terlalu lebar. Konfrontasi antara Yang Chen dan Void Sorcerer membuat mereka merasa tidak mampu campur tangan. Terlalu kuat. Apakah ini benar-benar pertempuran di tahap pencerahan? Banyak orang merenungkan pertanyaan ini dalam hati mereka. Sang penyihir Void pun menyipitkan matanya. Niat dao emasnya yang telah dikultivasikan secara ekstrim, ternyata tidak mampu menembus penghalang niat dao Yang Chen. Ini membuat Kong Wu merasa seperti kehilangan muka. Baru saja dia membanggakan diri di depan rekan-rekannya bahwa berurusan dengan Yang Chen semudah meniup debu. Tetapi situasi saat ini agak berbeda dari apa yang diantisipasinya. Bocah manusia, kau memang punya trik. Menggabungkan 4 niat dao, kau punya cara yang cukup hebat. Tanpa menggunakan kemampuan sejatiku, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Ekspresi Kong Wu menjadi gelap. Yang Chen tiba-tiba merasakan tekanan yang jauh lebih besar, saat Kong Wu mengintensifkan penekanannya dengan niat dao, menyebabkan keempat niat dao-nya berada di ambang kehancuran. Dalam sekejap, Yang Chen mundur, merasakan kekuatan ahli dao Venerate. Niat dao dari ahli dao Venerate ini mengerikan, bahkan dengan keempat niat dao-nya digabungkan, dia masih sangat tertekan. Yang Chen harus mengakui, dao Venerate memang pengecualian di antara para ahli alam pencerahan, dan tidak heran hanya sedikit orang yang mencapai level ini. Ketika niat dao mencapai level ini, mereka memang memiliki efek jera yang kuat. Kini berada di atas angin, Kong Wu segera mengejar kemenangannya, dengan dao inten yang tak terhitung jumlahnya menekan ke bawah. Setiap kali ditekan, rasanya seperti pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, memberi Yang Chen tekanan yang mengerikan. Pada titik ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya dan tiba-tiba memperlihatkan transformasi iblisnya. Transformasi pertama, aura Yang Chen tiba-tiba menghilang, menjadi sangat tidak normal. Setelah transformasi pertama, Yang Chen tiba-tiba meraih tombak ilahinya dan mulai bertarung dengan Kong Wu lagi. Namun, setelah pertukaran pukulan singkat, Yang Chen dengan cepat mundur. Transformasi pertama masih belum cukup untuk melawan Kong Wu. Kong Wu merasakan sesuatu yang berbeda pada Yang Chen, karena dia tampak lebih kejam dari sebelumnya, dan bukan hanya itu. Kecepatan dan kekuatan Yang Chen telah meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya, sungguh aneh. Akan tetapi, hal itu masih dalam batas kewajaran, jadi Kong Wu tidak merasa hal itu tak tertahankan. Tak lama kemudian, dia sekali lagi memanipulasi dao inten, menekan dengan ganas, bertekad membunuh, dan berniat menghancurkan Yang Chen dengan kekuatannya. Lagi pula, untuk berhadapan dengan seorang raja dao biasa, dia sudah membuang terlalu banyak waktu, membuatnya kehilangan muka juga. Tetapi tepat pada saat itu, aura iblis Yang Chen berubah sekali lagi. Transformasi iblis tingkat kedua. Transformasi iblis Yang Chen naik ke tingkat berikutnya. Setelah transformasi iblis tingkat kedua, Yang Chen tiba-tiba melancarkan serangan niat dao-nya. Kemudian, ki iblis hitam berubah menjadi bentuk serangan fisik, menyatu dengan niat dao-nya, dan berbenturan dengan niat dao emas. Meskipun niat dao Yang Chen sedikit dirugikan, dengan bantuan ki iblis, menjerat mereka bukanlah masalah saat ini. Apa? Pupil mata Kong Wu mengerut, semakin tidak mampu menerima situasi ini. Yang Chen sekarang dapat melawannya hingga terhenti. Bagaimana dia bisa menerima itu? Akan tetapi, demonisasi Yang Chen tidak berhenti pada transformasi iblis tingkat kedua. Pada saat ini, aura Yang Chen menyebar sekali lagi, dan ki iblis dalam tubuhnya mengalir ke transformasi ketiga. Lebih mengerikan dan menakutkan daripada sebelumnya. Sekarang, Yang Chen diselimuti lautan ki iblis. Yang Chen memperlihatkan senyum. Di bawah transformasi iblisnya, senyumnya terlihat sangat aneh. Pada transformasi iblis tingkat kedua, ia hampir tidak mampu melawan ahli dao Venerate. Namun, pada transformasi iblis tingkat ketiga, seharusnya ia mampu melawan ahli dao Venerate. Selama dia menggunakan seni roh giok, bahkan jika Kong Wu mengungkapkan beberapa kartu asnya, bukan tidak mungkin baginya untuk melawan. Sekarang dengan tekadnya, Yang Chen melancarkan serangan. Dalam serangan ini, metode Yang Chen tidak kalah dengan Kong Wu. Di bawah tekanan 4 dao inten, ia bahkan melampaui Kong Wu. Adapun Kong Wu, ia jatuh ke posisi pasif, hanya mampu memasuki kondisi bertahan di bawah serangan panik Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Urat-urat Kong Wu membengkak karena marah. Marah, dia segera menggunakan segala caranya. Kerajaan roda emas, teriak Kong Wu, mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tak percaya ia didesak oleh Yang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ia meluncurkan kerajaan roda emas, ia memamerkan kekuatan puncaknya. Niat daunnya mengembun menjadi roda emas, yang makin membesar, mencapai ukuran ratusan zang, mewujud di atas langit dan berputar cepat. Roda itu bukan hanya berukuran sangat besar, tetapi juga dipenuhi dengan niat dao, begitu kuatnya hingga dapat menghancurkan langit dan bumi. Niat dao yang mengerikan ini, dalam bentuk tekanan yang tajam, membuat orang kehilangan keinginan untuk melawan. Sekilas, Yang Chen merasakan kulit kepalanya mati rasa.
Keputusannya untuk keluar adalah benar. Jika kerajaan roda emas sampai memotong susunan Luo besar langit dan bumi, susunan itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dan akan cepat hancur. Taois Bintang Putih dan Taois Yunsang tidak dapat menyangkal bahwa pilihan Yang Chen memang benar. Jika Yang Chen tidak memilih untuk bertarung saat itu, Kong Wu dapat dengan mudah menghancurkan arai Luo Agung Langit dan Bumi. Ahli Dao Venerate, luar biasa kuatnya. Tetapi sekarang, yang membuat semua orang khawatir adalah, bagaimana Yang Chen dapat menahan gerakan ini. Banyak orang merasa tercekik. Kerajaan roda emas sungguh tak terkalahkan. Kong Wu tertawa terbahak-bahak, anak manusia, di bawah kerajaan roda emasku, aku tidak tahu berapa banyak ahli Raja Dao yang telah terbunuh. Hari ini, kau akan mati di sini, dan itu akan menjadi keberuntunganmu karena memaksaku menggunakan kerajaan roda emas. Kulit kepala Yang Chen mati rasa saat itu. Awalnya ia memiliki peluang untuk menang, tetapi setelah melihat sekeliling, ia tidak menemukan jejak bunga spiritual dan rumput aneh yang bisa digunakannya. Hal ini membuat seni roh gioknya sama sekali tidak berguna. Karena seni roh giok sudah tidak berguna lagi, Yang Chen hanya bisa berhadapan langsung dengan kerajaan roda emas Kong Wu. Lupakan saja, gunakan saja bencana. Biarkan langit yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aura Yang Chen, di bawah transformasi ketiga, didorong hingga batasnya. Kemudian, sambil memegang tombak ilahi salju inci, ia melemparkan keempat niat daunnya ke dalam putaran ekstrim. Seketika, dia menyerang dengan Wan Gun, melancarkan kekuatan penuhnya ke Peak Strike. Malapetaka menghantam kerajaan roda emas. Kemenangan atau kekalahan akan diputuskan dalam konfrontasi ini. Ah, bocah, mati. Kong Wu tertawa terbahak-bahak, tawanya mengerikan, karena ia merasa sudah dijamin menang. Yang Chen, di sisi lain, mendorong transformasi ketiganya hingga ekstrim, sembari melepaskan serangan berkekuatan penuh saat ini. Baca bab terbaru di Wuxia World Site saja. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga, dan dampaknya menyebar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Ombaknya bergolak, tak mampu tenang atau beristirahat. Yang Chen dan Kong Wu, di bagian tengah, tenggelam dalam pertunjukan yang memukau, membuat mustahil untuk mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Taois Bintang Putih, Taois Yunsang, dan semua orang lainnya khawatir dengan hasilnya. Di klan Raja Laut dan klan Api Bumi, ketegangannya tak tertahankan, mereka semua ingin tahu hasilnya. Dalam pertarungan antara Yang Chen dan Kong Wu, siapa yang menang? Badai terus mengamuk, mustahil untuk dipadamkan. Hati orang-orang terfokus pada pertempuran ini. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sesosok muncul dari badai, dan itu adalah Kong Wu. Kong Wu mundur tergesa-gesa, matanya penuh amarah, dan dalam amarahnya, ada sedikit rasa takut. Kong Wu sudah keluar. Tampaknya Taois Kong Wu telah menang. Hahaha, sudah kubilang, Kong Wu adalah ahli Dao Venerate, bagaimana mungkin dia kalah dari manusia biasa? Kong Wu, dia tidak mungkin gagal. Ketika orang banyak melihat Kong Wu kembali, mereka mengira dia menang dengan mudah. Hati pihak manusia menjadi dingin, mengetahui bahwa Yang Chen kemungkinan besar telah kalah karena Kong Wu adalah orang pertama yang muncul. Namun, saat semua orang putus asa, sosok Yang Chen tiba-tiba muncul, menatap ke depan, menghadapi tatapan Kong Wu, membuat ekspresi Kong Wu semakin waspada. Hanya Kong Wu yang tahu bahwa selama konfrontasinya dengan Yang Chen, dia telah menderita beberapa kerugian. Ini merupakan bagian tersulit yang harus diterima Kong Wu, sebab ia adalah seorang ahli Dao Venerate dan telah menggunakan teknik terkuatnya, tetapi Yang Chen masih berhasil menekannya sampai batas tertentu. Kini, setelah pertarungan sengit, Kong Wu menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Orang gila tertinggi, kau memang punya keahlian. Kita akhiri saja hari ini dan bertarung lagi lain kali. Ketika percakapan berakhir, Kong Wu memilih untuk menyerah dan kembali ke perkemahannya, membuat semua orang menatapnya dengan heran. Yang Chen tidak bermaksud bersikap agresif, tetapi sebenarnya dia ingin membunuh Kong Wu. Akan tetapi, karena seni roh giok tidak berguna saat ini, peluangnya untuk mengalahkan Kong Wu tipis, jadi dia harus melepaskannya. Kong Wu tahu bagaimana menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri, kata Yang Chen dingin sambil tersenyum. Lalu, dia berkata, baiklah, kita akan bertarung lagi di lain hari. Kuharap lain kali kau tidak sepengecut ini. Hahaha, kata-katanya tentang kepengecutan membuat Kong Wu murka, urat-urat wajahnya menonjol, tetapi juga membangkitkan semangat manusia. Hahaha, orang asing ini sudah mundur. Klan Raja Laut takut. Sudah kukatakan sebelumnya, begitu orang gila tertinggi bergerak, Kong Wu tak akan mampu melawannya. Orang gila tertinggi, bukankah menekan Kong Wu itu permainan anak-anak? Kong Wu tidak sebanding dengan para Mon Matman. Mendengar kata-kata ini, wajah Kong Wu memerah karena marah. Ia benci Yang Chen sedang mengejeknya, tetapi ia tidak bisa menjawab karena ia memang takut sebelumnya dan memilih untuk menyerah dulu. Dengan kerajaan roda emas yang sedang dimainkan, dia tidak punya gerakan lain. Sialan, Kong Wu menggertakkan giginya dan melihat Yang Chen kembali, hanya mampu menahan amarahnya. Melihat ekspresi marah Kong Wu, anggota ras asing menjadi bingung.
Kong Wu, kenapa kau tidak membunuh manusia ini? Ya, saudara Kong Wu, mengapa kau tidak membunuh manusia ini? Tanya pangeran keenam dan yang lainnya dari klan api bumi. Karena tidak mampu menahan amarahnya, Kong Wu menjadi murka, "Nyala dari hadapanku. Apakah dia membutuhkanmu untuk memberitahunya jika dia bisa membunuhnya?" Yang Chen kembali ke formasi manusia, penampilannya mengejutkan Taois Yunsang, Taois Bintang Putih, dan lainnya. Kini setelah Yang Chen kembali, mereka tak berani lengah dan segera maju menyambutnya. Yang Chen adalah harapan mereka. Awalnya, mereka mengira Yang Chen tidak akan pernah bisa menandingi seorang ahli Dao Venerate. Namun, kini, Yang Chen telah berhasil sedikit unggul dalam pertarungan melawan Dao Venerate. Tidak dapat dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Yang Chen, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka bahkan seorang ahli Dao Venerate pun bisa ditindas olehmu. Sekarang situasinya menguntungkan bagi kita. Selama kau aman, Dao Venerate asing ini tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Penatua White Star sangat gembira. Taois Yunsang tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, sebelumnya aku tidak percaya pada orang jenius, tetapi sekarang setelah aku melihatmu, aku tiba-tiba menyadari betapa bodohnya pikiranku." Penampilan Yang Chen benar-benar mengendalikan semua orang. Semua orang memandang Yang Chen secara berbeda sekarang. Ketika Yang Chen pertama kali menghadapi 7 lawan, mereka masih merasa mereka setara dengannya. Namun, sekarang setelah ia mengalahkan seorang Dao Venerate, bagaimana mungkin mereka masih menyimpan pikiran bodoh seperti itu? Yang Chen telah sepenuhnya melampaui mereka. Yang Chen tersenyum rendah hati dan berkata, "Para tetua, kalian terlalu baik. Aku tidak jauh lebih kuat dari kalian. Hanya saja anak sapi muda itu tidak takut pada harimau. Bocah, berhentilah merendah. Kali ini kau sedikit menekan ahli Dao Venerate, yang secara efektif menciptakan jimat penyelamat bagi medan perang kita. Ini hal yang luar biasa untuk medan perang kita. Kita harus mengadakan pesta perayaan kemenangan." Taois Yunsang tertawa. Meskipun Yang Chen menolak, pesta perayaan kemenangan tetap diadakan. Akhirnya, Yang Chen berhenti menolak. Di perjamuan, sorak-sorai pecah, dan hampir semua orang mengenal Yang Chen dan memahami pentingnya dirinya bagi seluruh medan perang. Sekarang Yang Chen telah menjadi pahlawan medan perang, meraih ketenaran dalam satu pertempuran dan mencapai keilahian dalam pertempuran lainnya. Selanjutnya, poin-poin keunggulan yang dilaporkannya akhirnya terungkap. Yang Chen, Taois Yunsang, dan Taois Bintang Putih berdiri bersama. Taois Yunsan berkata, "Yang Chen, poin pahala yang dilaporkan sebelumnya telah muncul." "Namun, ada apa?" tanya Yang Chen penasaran. Taois Yunsang berkata dengan canggung, "Secara teori, karena berhasil bertahan di medan perang melawan 7 orang, kau seharusnya diberi hadiah jutaan poin prestasi. Namun, kita tidak tahu apa yang dipikirkan aliansi medan perang tingkat tinggi, karena mereka hanya memberikan lebih dari 1 juta poin prestasi, sungguh. Pendeta Tao Bintang Putih tak kuasa menahan diri lagi, hanya lebih dari 1 juta poin prestasi. Lelucon, pembunuhan Yang Chen saja sudah lebih dari itu." Taois Yunsang tersenyum pahit, "Penatua Bintang Putih, aku juga ingin mengatakan hal yang sama, tapi aku tidak mengerti apa yang dipikirkan aliansi." Penatua Bintang Putih, yang dikenal karena kepribadiannya yang lugas, berkata terus terang, aliansi pada dasarnya dikendalikan oleh Sekte Taiyimu. Aku tidak percaya mereka ada hubungannya dengan masalah ini." Yang Chen secara alami menduga bahwa Sekte Taiyi terlibat dalam masalah ini. Dia tidak akan percaya bahwa Sekte Taiyi tidak diam-diam memanipulasi situasi. Namun, masalah ini jelas tidak ada hubungannya dengan Taois Yunsang. Yang Chen berkata, "Penatua Bintang Putih, harap tenang, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saudara Yunsang. Aku benar-benar tidak berdaya dalam hal ini. Mungkinkah ini kesalahan dari atas? Ngomong-ngomong, saudara Yang Chen, selama kau menjaga medan perang melawan Yang Mulia Dao, jutaan poin pahala seharusnya tidak menjadi masalah saat dilaporkan," kata Taois Yunsang. Yang Chen mengangguk. Jika mereka terus-menerus menekan poin kemampuannya secara diam-diam, maka dia tidak akan begitu sabar. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak mempunyai dukungan? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.